warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke, pada video kali ini saya akan membicarakan mengenai penggunaan saw blade atau blade untuk memotong kayu pada mesin gerinda. Nah, jadi sebenarnya untuk alat ini bisa kita gunakan untuk memotong kayu. Namun menggunakan alat ini itu menyimpan suatu resiko yang sangat besar apabila penggunaannya kita itu tidak benar. Ya, jadi sebenarnya teman-teman untuk memotong dan membelah kayu, saran saya apabila misalnya teman-teman itu tidak mempunyai mesin khusus dan terpaksa menggunakan mesin gerinda tangan seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Oke, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Untuk video kali ini saya menggunakan mesin gerinda Ryu variable speed untuk model RSG 100-5V, dan untuk RPM dari mesin gerinda ini itu 3.500 sampai 10.000 RPM yang disesuaikan dengan pemilihan speednya. Ya, untuk review dari mesin gerinda ini teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini. Dan juga jangan lupa selama menggunakan gerinda ini kita harus memperhatikan kelengkapan pada gerinda ini selama kita menggunakan saw blade-nya ini. Yang pertama adalah sebaiknya kita menggunakan cover, kemudian adalah handle-nya, sehingga pegangan kita menjadi lebih stabil dan kuat. Untuk saya sendiri pun menggunakan mesin gerinda ini itu memang saya gunakan dalam kondisi yang terpaksa juga ya. Namun setiap pekerjaan yang saya lakukan apabila tidak diakomodir oleh mesin-mesin yang ada seperti mesin potong kayu atau mesin pembelah kayu, mungkin saya tetap memikirkan apabila saya menggunakan gerinda ini apakah itu safety untuk saya gunakan, karena saya tidak mau mengambil risiko untuk penggunaan dari saw blade ini. Ya, sekali lagi apabila memang terpaksa menggunakan mesin gerinda ini, ingat aturan main itu harus diperhatikan dan safety adalah nomor satu. Saya sudah sering mendengar ada beberapa kejadian kecelakaan dalam penggunaan saw blade, potong kayu, dan aluminium ini pada mesin gerinda. Dan memang rata-rata yang bisa saya ambil kesimpulan dari kejadian-kejadian tersebut, baik itu kejadian yang terjadi di komunitas saya, kemudian di teman-teman saya, itu adalah penggunaannya yang tidak hati-hati. Ya, terutama juga karena ingin bekerja lebih simpel, efektif, dan cepat, dan tidak perlu keluar biaya lagi buat membeli mesin khusus, sehingga itu malah mengorbankan tubuh kita. Dan memang untuk dampak dari luka penggunaan dari saw blade ini, apabila itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu sangat fatal dan bahkan dapat menghilangkan nyawa dari pengguna itu sendiri. Ya, oleh karena itu dalam penggunaan mesin gerinda menggunakan saw blade pemotong kayu ini, sebaiknya sekali lagi saya bilang itu dihindari. Oke, baik, kita akan menggunakan mesin gerinda ini untuk percobaan memotong kayu. Oke, mohon diperhatikan dan sekali lagi seperti saya bilang, hati-hati menggunakan saw blade ini dengan mesin gerinda karena tingkat bahayanya itu sangat besar. Oke, baik, untuk percobaan yang pertama kita menggunakan speed pertama, di mana untuk jumlah RPM pada speed 1 tersebut atau speed yang paling pelan itu antara 3.500 sampai 4.000 RPM. Berikut. Ya, untuk speed pertama tadi itu masih aman dan masih bisa. Ingat, sekali lagi hati-hati. Baik, untuk speed kedua itu RPM-nya antara 4.000 RPM sampai 5.000 RPM. Berikut.
Ya, dengan speed 2 masih aman dan masih bisa kita kendalikan. Baik, untuk speed ketiga itu jumlah RPM-nya berkisar antara 5.000 sampai 6.000 RPM. Dan ingat sekali lagi penggunaannya itu harus hati-hati. Speed ketiga masih aman. Kemudian adalah speed keempat, di mana untuk jumlah RPM-nya adalah berkisar antara 6.000 sampai 7.500 RPM. Sekali lagi hati-hati dalam penggunaannya. Tadi adalah speed keempat, penggunaannya sudah mulai agak kencang, jadi mohon diperhatikan keterhati-hatian dalam menggunakan speed keempat. Kemudian untuk speed kelima itu berkisar antara 7.500 RPM sampai 9.000 RPM. Sekali lagi, karena ini salah satu speed yang kencang, jadi penggunaannya itu mohon fokus dan hati-hati. Adalah speed kelima, kecepatannya sudah sangat kencang ya, dan sekali lagi mohon hati-hati dalam menggunakan mesin gerinda dengan soblet ini. Baik, yang terakhir adalah speed ke-6, yaitu speed yang paling kencang. Jadi untuk speed yang paling kencang ini atau speed ke-6 itu jumlah RPM-nya itu berkisar antara 9.000 sampai 10.000 RPM, di mana 10.000 RPM adalah batas maksimal kecepatan dari mesin gerinda ini. Dan untuk sobletnya ini itu maksimal RPM itu 12.000 RPM. Jadi kesimpulannya adalah dari sisi speed ini masih aman kita gunakan untuk memotong kayu. Namun sekali lagi tolong pastikan penggunaannya hati-hati dan benar serta fokus. Ya, itu tadi adalah speed ke-6 dan kecepatannya sudah sangat kencang, dan mohon diperhatikan jangan sampai kickback, pegangannya harus stabil, gunakan cover, kalau bisa menggunakan stand gerinda. Sekali lagi seperti yang saya bilang, jika teman-teman mempunyai mesin yang khusus memotong kayu atau membelah kayu, sebaiknya jangan menggunakan mesin gerinda ini, sangat berbahaya. Lebih baik kita berkorban duit, kita membeli alat khusus daripada kita mengorbankan atau mempunyai risiko yang besar terhadap fisik kita dengan penggunaan saw blade pada mesin gerinda. Untuk kesimpulannya adalah apabila teman-teman terpaksa menggunakan mesin gerinda ini dengan saw blade pemotong kayu dan aluminium ini, perhatikan yang pertama, gunakan gerinda variable speed dan pilih speed yang tidak melebihi RPM dari saw blade ini. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan single speed, namun teman-teman sebaiknya menggunakan dimmer, yaitu pengukur atau pengatur arus listrik yang masuk ke mesin gerinda ini, sehingga teman-teman bisa memilih kecepatan yang sesuai kan dengan soblet ini. Kemudian apabila memang teman-teman itu memiliki mesin meter saw, table saw yang memang peruntukannya khusus untuk memotong dan membelah kayu, sebaiknya menggunakan mesin tersebut, karena untuk menggunakan mesin gerinda dengan matang sobletnya ini adalah pilihan terakhir ya. Namun sekali lagi harus diperhatikan aturan mainnya ya. Kemudian jangan lupa apabila kalian menggunakan gerinda, seperti yang saya bilang tadi, gunakan covernya seperti ini dan handle-nya. Dan kalau teman-teman mempunyai stand gerinda, itu akan lebih baik lagi, karena dengan menggunakan stand gerinda itu gerinda ini menjadi lebih stabil dan tentu saja lebih aman. Ya baik, sekian pemaparan dari saya. Sekali lagi, safety adalah nomor 1. Gunakan alat sesuai dengan peruntukannya, dan apabila alat yang memang khusus buat pekerjaan tersebut, gunakan alat tersebut. Dan khususnya mesin gerinda untuk memotong kayu, gunakan hanya jika terpaksa ya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.